Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Mutiara Herawati, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 5. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan mengenai profilaksis antibiotik pembedahan dan infeksi luka operasi. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, kita terlebih dahulu membahas terkait definisi dasarnya. Karena dengan memahami definisinya, kita bisa lebih mudah memahami alasan pemilihan antibiotik dan kenapa penanganannya perlu dibedakan. Untuk yang pertama itu ada profilaksis antibiotik pembedahan. Jadi, profilaksis antibiotik pembedahan ini adalah pemberian antibiotik sebelum operasi dimulai. Tujuannya bukan untuk mengobati infeksi yang sudah ada, tetapi lebih untuk mencegah jaringan steril terkontaminasi selama proses operasi berlangsung. Jadi simpelnya, antibiotik ini diberikan ketika kondisi pasien masih sehat dari infeksi, tetapi ada peluang bakteri masuk saat operasi. Karena itu, timing pemberian sangat menentukan efektivitasnya. Biasanya diberikan beberapa puluh menit sebelum insisi agar kadar obat sedang optimal ketika pisau bedah pertama kali menyentuh kulit. Untuk yang kedua itu ada infeksi luka operasi. Infeksi luka operasi ini merupakan infeksi yang muncul di area sayatan, di jaringan subkutan, fasia, otot, atau bahkan organ yang berhubungan dengan prosedur tersebut. Infeksi ini bisa muncul dalam 30 hari setelah operasi, atau jika pasien menggunakan implan, periodenya bisa diperpanjang hingga 1 tahun. Jadi intinya selama periode tersebut, jika ada tanda-tanda infeksi di area operasi, maka kondisi itu termasuk kategori infeksi luka operasi dan perlu ditangani secara tepat. Kemudian, cara etiologi infeksi luka operasi atau surgical site infection terjadi karena masuknya mikroorganisme ke jaringan steril saat atau setelah pembedahan. Nah, sumber mikroorganisme penyebab infeksi luka operasi atau surgical site infection tadi, flora kulit pasien itu paling dominan biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus. Kemudian, mikroorganisme saluran cerna biasanya pada operasi abdomen dan pelvis itu biasanya oleh bakteri E. coli, Klebsiella, dan Enterobacter. Kemudian, bakteri anaerob itu biasanya Bacteroides, Clostridium, dan Streptococcus. Bisa juga berasal dari kontaminasi eksogen yang biasanya dari lingkungan kamar operasi, instrumen bedah, ataupun implan dan material medis. Lalu bisa juga karena organisme yang resisten seperti MRSA, VRE, SBL producing gram negatif. Nah, kemudian faktor risiko utama dari infeksi luka operasi sendiri, yang pertama itu insisi pada kulit atau flora kulit itu masuk, kemudian kebocoran atau keterlibatan saluran cerna, perfusi jaringan rendah, dan paparan antibiotik sebelumnya. Baik, untuk patofisiologinya, yaitu infeksi luka operasi merupakan masalah keseimbangan, di mana infeksi ini muncul ketika jumlah kuman yang masuk yang kita sebut dengan inokulum terlalu banyak untuk diatasi oleh pertahanan alami tubuh pasien, atau yang kita sebut juga dengan pertahanan pejamu. Kemudian untuk mayoritas kuman penyebab infeksi, anehnya itu bukan berasal dari luar, melainkan dari flora normal sendiri, yang paling sering yaitu Staphylococcus aureus dari kulit. Kemudian secara teori, tubuh kita itu cukup kuat. Kontaminasi kuman baru akan berubah menjadi infeksi klinis jika jumlahnya mencapai 10⁵ mikroorganisme per gram jaringan. Ini merupakan suatu ambang kritis infeksi. Namun, yang membuat kuman cepat menang adalah kondisi lokal di luka bedah. Jika ada faktor seperti jaringan yang mati akibat sayatan, hematoma atau darah beku, atau iskemia jaringan kekurangan oksigen, kuman akan mendapatkan kondisi ideal untuk tumbuh subur dan sulit dibunuh oleh sel imun kita sendiri. Selanjutnya itu faktor yang paling signifikan yaitu adalah benda asing, di mana ketika kita menanam implan atau menggunakan benang jahit non-absorbable, kuman dapat menempel di sana dan membentuk biofilm.
Biofilm ini adalah semacam perisai yang membuat kuman hampir kebal terhadap antibiotik dan sel darah merah, sehingga infeksi ini mudah terjadi. Akibatnya, tubuh mencoba melawan dengan peradangan, sehingga timbullah merah, bengkak, dan nyeri. Namun jika peradangan ini gagal membersihkan kuman, maka hasilnya adalah penumpukan kotoran dan sel mati yang kita kenal sebagai nanah atau pus. Bagian selanjutnya yaitu tanda dan gejala penyakit. Infeksi lokal operasi atau SSI biasanya ditandai oleh tanda inflamasi lokal seperti kemerahan, rasa panas, pembengkakan, dan juga nyeri di area insisi. Salah satu tanda yang paling khas adalah keluarnya nanah atau drainase purulen dari luka. Selain itu, luka dapat tampak tidak membaik atau bahkan mengalami keterbukaan kembali atau dehistensi. Bila infeksi berkembang menjadi sistemik, pasien dapat mengalami demam. Gejala SSI dapat muncul dalam beberapa hari hingga 30 sampai 90 hari setelah operasi. Perlu diingat bahwa demam dan leukositosis ringan bisa normal di awal pasca operasi. Tetapi jika disertai pus atau eritema yang semakin parah, kita harus kuat mencurigai adanya SSI dan melakukan evaluasi segera pada pasien. Kemudian, terapi obat pada kondisi khusus ibu hamil dan menyusui. Obat yang pertama terdapat ampicillin, kemudian dapat dikombinasikan dengan sulbactam dengan indikasi profilaksis ginekologi atau cesarean. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu terdapat reaksi alergi untuk tipe beta-lactam dan efek gastrointestinal. Kemudian obat yang kedua itu terdapat cefazolin dengan indikasi profilaksis pembedahan obstetri atau cesarean, kemudian histerektomi. Untuk efek sampingnya itu salah satunya adalah ruam, anafilaksis, dan C. difficile. Kemudian yang ketiga itu ada obat vancomycin, itu indikasinya untuk alergi beta-lactam atau bila terjadi MRSA atau kolonisasi MRSA. Kemudian salah satu efek sampingnya adalah Rednant syndrome. Pada obat gentamicin, obat ini digunakan untuk menambah cakupan gram negatif pada pasien beta-lactam ataupun untuk kombinasi. Untuk efek sampingnya sendiri, salah satunya adalah nefrotoksisitas dan ototoksisitas. Kemudian, obat clindamycin adalah alternatif untuk pasien dengan alergi beta-lactam, dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan aminoglikosida. Untuk salah satu efek sampingnya adalah reaksi hipersensitivitas. Kemudian, obat metronidazole dengan indikasi dapat digunakan dalam kombinasi untuk operasi kolon atau kolorektal dengan efek samping, efek gastrointestinal. Kemudian ada obat azithromycin, itu untuk menurunkan endometritis atau surgical set infection pasca cesarean. Dan efek samping gastrointestinal atau potensial kidney prolongation. Selanjutnya yaitu terapi obat pada kondisi khusus anak-anak. Kita tidak bisa sekedar membagi dosisnya karena sistem organ anak belum matang sepenuhnya, terutama pada bayi baru lahir. Perbedaan ini itu dirangkum dalam konsep farmakokinetik, yaitu apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Yang pertama yaitu dilihat pada distribusinya. Anak memiliki persentase air tubuh yang lebih besar. Ini berarti obat yang suka air atau hidrofilik akan cepat menyebar dan encer di tubuh anak, sehingga kita perlu dosis per kilogram yang lebih tinggi agar obat tersebut lebih efektif. Yang kedua itu adalah metabolisme, di mana fungsi hati tempat sebagian besar obat itu diuraikan oleh enzim belum bekerja maksimal pada bayi. Karena obat diurai lebih lambat, obat tersebut akan menumpuk di tubuh, sehingga risiko toksisitas atau keracunan menjadi sangat tinggi. Yang ketiga yaitu ekskresi melalui ginjal juga belum matang. Obat yang seharusnya dibuang malah tertahan lama di dalam sistem tubuh. Jadi oleh karena itu, penentuan dosis anak ini harus dilakukan dengan cermat dan lebih hati-hati. Biasanya itu menggunakan rumus berat badan miligram per kilogram atau luas permukaan tubuh
mg per meter persegi untuk mendapatkan perhitungan dosis yang paling aman. Jadi kita harus sangat berhati-hati pada kondisi khusus, terutama pada neonatus atau bayi baru lahir. Sebagai contohnya, pemberian antibiotik chloramphenicol itu pada bayi bisa fatal karena hati mereka tidak bisa memetabolisme obat, menyebabkan penumpukan yang berujung pada Gray baby syndrome. Bayi juga berisiko mengalami kernicterus atau kerusakan otak jika obat tertentu menggeser bilirubin dari protein pengikat di darah. Jadi faktor yang sering diabaikan juga ada kepatuhan penggunaan obat. Percuma dosis dihitung sempurna jika anak menolak minum obat. Jadi oleh karena itu, pemilihan bentuk sediaan yang tepat seperti sirup atau tablet kunyah dan terutama rasa obat sangat menentukan keberhasilan dari terapi ini. Jadi obat yang direkomendasikan yaitu salah satunya adalah obat golongan cefalosporin, yaitu ada cefazolin. Baik, selanjutnya kita masuk ke terapi obat pada pasien geriatri. Yang akan dibahas pertama adalah antibiotik profilaksis pembedahan. Untuk obat-obatannya, yang pertama ada cefazolin. Obat ini merupakan lini pertama untuk banyak operasi bersih atau clean contaminated seperti ortopedi atau operasi payudara. Obat ini diberikan 2 gram secara intravena sekitar 30-60 menit sebelum insisi. Pada pasien geriatri, kita harus waspada terhadap risiko C. difficile, alergi, serta memperhatikan fungsi ginjal. Untuk obat yang kedua itu ada clindamycin yang digunakan jika pasien memiliki alergi terhadap beta-lactam. Dosisnya yaitu 900 mg secara intravena diberikan 30-60 menit sebelum operasi. Namun perlu hati-hati karena obat ini sangat sering menyebabkan risiko C. difficile terutama pada usia lanjut. Untuk obat yang ketiga itu ada vancomycin yang dipilih pada pasien dengan risiko MRSA atau alergi berat terhadap beta-lactam. Dosis yang diberikan yaitu 15 mg per kilogram intravena diberikan lebih awal sekitar 120 menit sebelum insisi. Risiko yang harus dipantau yaitu nefrotoksisitas dan Redman syndrome bila infus selalu cepat. Untuk obat yang keempat itu ada metronidazole yang digunakan sebagai tambahan pada operasi abdomen atau pelvis untuk menutupi kuman anaerob. Dosisnya yaitu sekitar 500 mg intravena sebelum insisi dan waspadai neuropati perifer serta interaksi dengan warfarin. Untuk obat yang terakhir itu ada pada golongan fluoroquinolone seperti ciprofloxacin, biasanya digunakan untuk profilaksis pada prosedur urologi tertentu. Dosisnya itu 400 mg intravena sebelum prosedur dan efek samping yang harus diwaspadai mencakup delirium, gangguan kognisi, risiko ruptur tendon, serta masalah glukosa. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke terapi obat pada infeksi luka operasi atau biasa disingkat dengan ILO atau juga disebut pengobatan ketika infeksi sudah muncul. Untuk obat yang pertama itu ada cefalexin yang digunakan untuk infeksi superficial ringan dengan patogen gram positif. Dosis yang diberikan yaitu 500 mg per oral tiap 6 jam dengan risiko efek samping berupa diare, alergi, dan risiko difficile meningkat. Kemudian untuk obat kedua ada amoxicillin clavulanat yang cocok untuk infeksi luka operasi ringan hingga sedang dengan flora campuran. Dosisnya itu 875 per 125 setiap 12 jam dengan risiko efek samping berupa kolestasis hepatik, interaksi warfarin, dan diare. Untuk obat ketiga itu ada ceftriaxone yang digunakan pada infeksi sedang hingga berat. Dosisnya itu 2 gram intravena setiap 24 jam dengan risiko efek samping berupa diare, peningkatan enzim hati, dan pembentukan biliary sludge. Untuk obat yang keempat itu ada piperacillin tazobactam yang dipilih untuk infeksi berat, terutama jika melibatkan ruang organ atau risiko bakteri polimikroba. Dosisnya itu 3,375 sampai 4,5 gram tiap 6-8 jam. Perlu pemantauan ginjal karena risiko nefrotoksisitas meningkat jika dikombinasikan dengan vancomycin. Untuk obat yang kelima itu ada vancomycin yang dipilih pada MRSA. Dosisnya itu 15 mg per kilogram intravena, kemudian perlu pemantauan kadar obat serta fungsi ginjal. Untuk obat terakhir itu ada linezolid yang menjadi alternatif pada kasus MRSA ketika vancomycin tidak cocok. Dosisnya itu 600 mg secara intravena atau per oral tiap 12 jam dan efek samping yang dapat terjadi berupa trombositopenia, neuropati optik, dan risiko sindrom serotonin. Teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana kondisi kegagalan organ dapat mempengaruhi pemberian antibiotik, khususnya pada pasien pasca operasi. Pertama,
Pada pasien dengan gagal ginjal, kemampuan tubuh mereka untuk mengeliminasi obat melalui ginjal menurun. Akibatnya, obat-obat yang terutama diekskresi oleh ginjal seperti cefazolin akan bertahan lebih lama dalam tubuh, sehingga akan menyebabkan akumulasi dan toksisitas. Untuk mencegahnya, kita perlu memperpanjang interval pemberian atau menurunkan dosis. Contohnya, interval cefazolin yang biasanya diberikan setiap 3 hingga 4 jam atau 6 kali sehari diperpanjang menjadi 8 jam pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal atau menjadi 4 kali sehari. Selanjutnya, pada pasien gagal hati, masalahnya terletak pada penurunan metabolisme obat. Obat-obat yang sangat bergantung pada metabolisme hepar seperti clindamycin dapat menumpuk dan beresiko menimbulkan efek samping berupa hepatotoksisitas. Oleh karena itu, pada kondisi ini kita perlu mengurangi dosis atau bahkan menghindari obat yang dimetabolisme oleh hati dan memilih obat yang lebih aman seperti yang dieliminasi utamanya oleh ginjal. Kemudian, kita juga harus memperhatikan kondisi tertentu seperti pasien yang mendapatkan resusitasi cairan besar dan juga pasien yang mengalami produksi kardiak bypass. Pada kedua kondisi ini, volume distribusi obat dalam tubuh meningkat secara signifikan akibat masuknya cairan dalam jumlah besar atau penggunaan mesin bypass yang mengencerkan volume darah. Hal ini menyebabkan obat menjadi lebih encer dan menurunkan konsentrasinya. Untuk mempertahankan kadar konsentrasi pada kadar terapeutik, strategi yang digunakan adalah meningkatkan dosis obat. Misalnya meningkatkan dosis cefazolin yang awalnya 1 gram menjadi 2 gram. Secara keseluruhan, prinsipnya adalah menyesuaikan regimen obat sesuai dengan kondisi tubuh pasien. Pada pasien gagal ginjal, mereka membutuhkan interval dosis yang lebih jarang. Pada pasien gagal hati, mereka membutuhkan pengurangan atau penghindaran obat yang dimetabolisme oleh hati, sedangkan pada pasien yang mendapatkan resusitasi cairan besar dan juga menjalani terapi kardiak bypass memerlukan peningkatan dosis untuk mencapai konsentrasi terapeutik di dalam tubuh. Berikutnya kita masuk ke bagian terapi non-obat. Walaupun fokus utama kita adalah antibiotik profilaksis, tetapi kita juga perlu menyadari bahwasanya antibiotik tidak dapat bekerja secara optimal apabila kondisi fisiologis pasien tidak mendukung. Karena itu, 3 aspek non-obat berikut punya kontribusi besar dalam menurunkan resiko infeksi luka pasca operasi. Yang pertama adalah menjaga normotermia intraoperatif. Saat pasien diberikan anestesi, termoregulasi tubuh melemah sehingga suhu dapat turun 1-1,5 derajat dalam waktu singkat. Penurunan suhu ini tidak hanya membuat pasien kedinginan, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya resiko akan ada terjadinya infeksi. Sistem imun menjadi kurang efektif, perfusi jaringan menurun, dan oksigenasi jaringan berkurang. Kondisi ini membuat bakteri lebih mudah berkembang biak pada area luka. Karena itu, kita harus mempertahankan suhu tubuh pasien pada kisaran 36 hingga 30 derajat Celcius dengan berbagai metode yang dapat kita gunakan, seperti menggunakan selimut penghangat, pemanas infus, dan juga alat penghangat permukaan lain yang sudah tersedia di ruang operasi. Menjaga normotermia adalah langkah sederhana tetapi sangat efektif untuk menunjang terapi antibiotik yang digunakan. Yang kedua adalah pemberian oksigen tambahan, terutama oksigen dengan konsentrasi tinggi. Jaringan yang hipoksia adalah tempat ideal bagi bakteri untuk tumbuh, sehingga memastikan oksigenasi yang adekuat itu menjadi sangat penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian oksigen dengan FiO2 80% atau masker 12 liter per menit dapat menurunkan risiko infeksi luka operasi pada populasi tertentu. Oksigen tidak hanya diberikan selama operasi, tetapi juga pada fase awal pasca operatif untuk menjaga oksigenasi jaringan tetap stabil saat proses penyembuhan mulai berlangsung. Intinya, semakin baik oksigenasi jaringan, semakin baik pula kemampuan tubuh untuk melawan bakteri di area luka. Yang ketiga adalah kontrol glukosa perioperatif. Kontrol glukosa yang buruk terbukti meningkatkan resiko infeksi luka operasi, baik pada pasien diabetes maupun non-diabetes.
Glukosa yang tinggi ini dapat mengganggu fungsi leukosit sehingga respon imun menjadi tidak optimal. Selama periode perioperatif, target glukosa yang dianjurkan adalah 110–150 mg per desiliter. Sedangkan pada pembedahan jantung, targetnya adalah kurang dari 180 mg per desiliter. Yang perlu ditekankan adalah bahwa kontrol glukosa perioperatif lebih bermakna untuk pencegahan infeksi daripada hanya melihat nilai HbA1c sebelum operasi. Jadi, pemantauan dan penyesuaian glukosa secara real time selama dan setelah operasi sangat diperlukan. Kesimpulannya, terapi non-obat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pencegahan infeksi luka operasi. Menjaga suhu tubuh, memastikan oksigenasi jaringan yang baik, serta mengontrol glukosa darah akan menciptakan lingkungan fisiologis yang optimal bagi tubuh untuk melawan bakteri. Ketiga faktor ini bekerja berdampingan dengan antibiotik profilaksis sehingga hasil pencegahan menjadi lebih efektif dan komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.